Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Naryo, Bapak Haji Tongsin, dan para orang-orang tua lainnya, para hujaj yang saya tidak sebutkan namanya satu lebih satu, sahabat saya Bapak Haji Jamhuri dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad. Kemudian sahabat saya, guru saya juga Ustadz Haji Kosasi yang sudah ada di tengah-tengah kita, segenap aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah yang sudah tiba juga dari tadi, alhamdulillah, juga Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di ini tempat untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini memberikan dampak keberkahan dunia dan akhirat bagi kita sekalian. Saudara-saudara, mohon maaf tadi waktu dibacakan sambutan saya nyodok duluan, karena orang di peninggaran udah telepon saya. Kalau kelamaan kesian juga, saya mesti berangkat gitu. Dan barangkali saya tidak banyak sampaikan hal ini, hanya memenuhi undangan, permintaan dari saya punya kawan Bapak Haji Jamhuri. Adapun ceramah yang akan sempurna nanti oleh guru kita Ustadz Kosasi. Begitu kira-kira. Saudara-saudara, telah menjadi maklum hidup cuma dua, hidup dunia, hidup akhirat. Betul begitu? Kalau orang katakan bahwa hidup cuma dunia, itu bukan mukmin namanya, itu kafir disebutnya. Jadi orang mukmin itu harus punya keyakinan bahwa hidup itu dunia dua, satu hidup dunia, dua hidup akhirat. Saudara, dunia itu ada 6 perkara, tidak lebih dari 6. Andaikan 6 perkara punya, maka cukup sudah di dunia. Pertama makul, kedua malbus, ketiga masyrub, ketiga mankuh, kelima maskan, keenam markub. Pertama makul, artinya makanan. Kita hidup di dunia perlu makanan. Kedua masyrub, artinya minuman. Kita hidup di dunia perlu minuman. Yang ketiga malbus, artinya pakaian. Kita di dunia perlu pakaian. Makan, minum, pakaian. Makan, minum tapi tidak punya pakaian, kita malu bermasyarakat, dikata orang gila malah sama dia. Yang keenam, saudara, maskan, artinya tempat tinggal. Walaupun ngontrak, kita nggak kehujanan, nggak kepanasan, apalagi yang punya rumah, apalagi yang rumahnya gede. Itu namanya maskan. Yang kelima, saudara, mankuh, artinya pasangan hidup. Jadi makanan udah ada, minuman udah ada, pakaian udah ada, rumah juga udah ada, nggak punya bini, linglung kita. Punya bini, saudara. Orang perempuan juga begitu. Makanan udah ada, minuman udah ada, rumah udah ada, pakaian udah ada, nggak punya laki, linglung dia. Paham nggak linglung? Jadi yang kelima itu mankuh. Yang keenam markub. Markub itu artinya kendaraan. Jadi pertama, orang di dunia itu hidup cuman 6 perkara. Pertama, kalau dia mau makan ada yang dimakan. Kedua, minuman. Yang keempat, saudara, pakaian. Yang kelima, saudara, tempat tinggal. Yang keempat, tempat tinggal. Yang kelima, istri, pasangan hidup maksud saya. Dan yang keenam itu adalah kendaraan. Walaupun nggak punya mobil tapi punya motor cukup. Walaupun nggak punya motor tapi punya sepeda cukup. Walaupun nggak punya sepeda, mobil banyak tinggal naik doang.
mau kemana-mana udah cukup. Jadi ukurannya kita tinggal di dunia udah beres, udah beres. Mau nyari apa? Cuman bedanya yang atu banyak, yang atu dikit. Semuanya udah kebagian, jatah itu semua udah dapat. Ini saudara yang 6 perkara dia ada akhirnya. Yang 6 perkara ini akan berakhir. Enak makan jadi nggak enak, enak minum jadi apa diminum orang enak. Kopi enak banget dikata gak enak. Kemudian pakaian sebagus-bagusnya bakal berakhir nggak enak dilihatnya. Lah coba aja Pak, kita punya baju itu juga, bukan kata gembel kita. Ya betul. Punya rumah lama-lama nggak enak. Ini rumah ini ganti lagi, rumah ini ganti lagi, gitu. Emang apa saudara? Genteng lah kalau merosot baik kita dandanin emang enak. Jendela kalau seandainya pecah kita biarin baik emang enak. Terus saudara, istri lama-lama enak terus tuh mah, enak terus. Lah coba lu kata enak, abini lu no, diem baik itu mah diem, ya diem baik, enak itu malah tua malah gurih, ya gurih nyoy. Yang keenam saudara adalah merkub, kendaraan malah lama malah gak enak, berakhir semuanya pada gak enak. Semua begitu yang 6 perkara. Oleh karena itu saudara, perlu satu lagi, yang ketujuh. Yang ketujuh saudara, zikrullah. Harus ingat Allah. Walaupun makanan lama-lama gak enak, kalau dia dekat sama Allah tenang. Walaupun minum saudara udah kagak enak, kalau dia dekat sama Allah tenang. Walaupun rumah saudara biasa-biasa, kalau dekat sama Allah tenang. Orang kan ada yang ngontrak sampai 50 tahun, betul nggak kira-kira? Bocor pintu, tikus pada masuk. Kalau memang dia ada hubungan sama Allah tenang. Pakaian saudara walaupun murah, kalau dia ada hubungan sama Allah tenang. Itu yang ketujuh perlu. Kemudian beristri saudara, malah tua ibadahnya malah tekun, tenang ya. Jadi orang Betawi kudu kawin lagi. Itu lain lagi. Ada aja Banyol, saya mau Banyol. Nah, kendaraan saudara sama begitu. Orang yang harganya miliaran, kita cuma mobil harganya yang 50.000 yang 50 juta. Kalau dia ada yang ketujuh tenang. Jadi yang ketujuh ini saudara, penutup 6 nikmat dunia. Kalau enggak punya ketujuh saudara, sengsara selama-lamanya di dunia. Saya kasih tahu, kalau cuma 6 saudara kejar siang dan malam, saudara sekolah lama-lama, ambil gelar ini, ambil gelar itu, cuma hanya mengejar yang 6 perkara, saudara tidak punya yang ketujuh, zikir kepada Allah. Saya kasih tahu, saudara jadi seselan besok hari setua, nyesel selama-lamanya gitu. Nih kata yang udah ngalamin, dia bakal ngomong begini, bener Ji, udah ngalamin tuh. Yang udah ngalamin ngata gitu, bener Ji, bener. Yang udah ngalamin. Yang belum ngalamin ngata gini, masa iya, iya orang lo belum ngalamin, makanya gua kasih tahu. Paham gak tuh kira-kira? Makanya zikir jangan sampai ditinggal. Mau la ilaha illallah, mau subhanallah, mau astagfirullah, mau la haula wala quwata illa billah. Yang belum punya nanya sama kiai yang belum punya. Saudara, ada lagi yang ke-8, malah banyak baik ini mah. Diam-diam saya kasih tahu, kalau nggak kasih tahu ntar nggak tahu. Yang ke-8 kata Imam Mujahid, yang ke-7 tuh Allah yang nyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan sebut Allah Ta'ala saudara jadi penutup kenikmatan dunia gitu. Mau senang di dunia ada penutupnya, ala bidzikrillah. Ingat zikir sama Allah,
mobil udah punya, rumah udah punya, bini udah punya, pakaian udah punya, makanan udah punya, minuman udah punya, rumah udah punya, tutup pakai zikrillah, puas hidup. Kalau nggak ada zikrullah nggak puas. Yang kedelapan saya kasih tahu, kata Imam Mujahid, ala bidzikri Muhammadin tatmainnul qulub. Nggak cukup dengan itu, sering-sering sebut Nabi Muhammad, sempurna sudah. Yang kedelapan saudara, sebut sering Nabi Muhammad. Pagi sore saudara solawat. Dalam hal ini maulid kita punya acara, sempurna sudah saudara. Begitu aja jalanin hidup, tinggal nungguin mati. Kalau 6 perkara sudah ada, yang ke-7 zikrullah sudah ada, yang ke-8 zikru Muhammadin sudah ada, beres. Nggak percaya, praktekin. Orang-orang begitu saudara, para ulama, para alim ulama begitu hidupnya. Jadi saya kasih bocoran nih, bocoran para alim ulama. Walaupun kita bukan ulama, tapi kita punya bocoran. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu. Karena itu saudara, jangan jauh-jauh dari masjid, ya, jangan jauh-jauh. Begini, ada orang punya kantor, karyawannya pada malas datang, bangkrut gak tuh kantor? Saya ulang, orang punya kantor, karyawannya kagak pada datang ke kantor, bangkrut gak kantornya? Kalaupun gajinya gede, bangkrut gak? Masjid cakep banget, tapi pada kagak ke masjid, bangkrut gak tuh masjid? Ya sama begitu. Makanya Rasulullah bilang, sayati zamanun ala ummati la ya'rifunal ulama'a illa bisawbin jadid. Akan datang nanti saudara, kata Nabi, satu masa orang tidak takzim sama ulama kecuali kalau dia pakai baju baru, pakai udang-udang, pakai kain mahal, pakai sorban gede. Kalau ulama pakai sendal jepit, orang dianggap apa? Kalau ulama cuman pakai baju kaos oblong, nggak dianggap apa-apa. Nanti bakal datang, kata Rasulullah, umatku sendiri yang terjadi, mereka agungkan ulama karena pakaiannya, bukan karena ilmunya, bukan karena ketakwaannya. Kalau di kampung orang menghormatin ulama karena harta bandanya, hormatin ulama karena pakaiannya, karena kopiahnya, karena udang-udangnya, karena kainnya, ketahuilah kampung akan mengalami kehancuran. Karena bukan itu kriteria ulama, tetapi adalah khasyatullah, yang disebut ulama orang yang berilmu dan takut kepada Allah. Kadang kita tertipu saudara dengan pakaian. Yang kedua, kata Nabi, la yasma'unal qur'ana illa bisautin hasan. Nggak mau dengerin Quran kecuali orang yang suaranya bagus doang. Kalau suaranya bagus baru dengerin. Kalau orang baca Quran, jangan baca. Emang orang semuanya bagus. Burung terocok juga ada yang roll, ada yang kagak. Betul nggak kira-kira? Lah, luar. Begitu, sampai burung ada bedanya, apalagi manusia, saudara. Burung beo ada yang ngomong, ada yang kagak. Makanya manusia juga ada yang bagus, ada yang kagak suaranya. Yang dimaksud adalah bahwa nanti datang umatku, Qurannya pada bulu, kagak ada yang dibaca. Ditaruh di lemari, ditaruh di bupet, sampai bulukan tuh Quran, dibukanya setahun sekali doang. Yasin juga begitu, kagak dibaca. Dibacanya kalau ada orang mati doang. Ketahuilah, bila nanti datang umat seperti itu, itulah masa-masa kemunduran umat Islam. Yang kedua, mereka jauhkan Al-Quran maksudnya. Yang ketiga, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka rame-rame nyembah Allah cuman di bulan Ramadan. Di luar Ramadan biasa lagi sepi lagi. Kalau Ramadan masjid kagak cukup, satu masjid dalam satu kampung mesti ada 4 masjid ini makanya. Karena masjid kagak cukup orang sembahyang. Bener begitu? Asal bulan Ramadan ini kayak masjid kudu dikecilin. Mengapa orang nggak dikit? Nah, maka itu saudara, bagian daripada mengenal, mengingat zikrullah namanya, kita punya masjid, rawatin. Yang udah kagak balas, yang malas ke masjid, udah jangan didengerin. Yang malas ke masjid, jangan dengerin, biarin. Masing-masing orang beda kuburannya nanti. Emang kita sekuburan sama dia? Kan kagak namanya, enggak. Kuburan dia, kuburan kita masing-masing. Siapa yang ambil banyak, dia punya bekal di masjid, insya Allah, Allah Ta'ala akan jadikan orang bahagia di kemudian hari. Jadi dari yang 6 perkara itu, tambah yang ke-7 adalah zikrullah.
Dan yang kedelapan adalah zikru Muhammad. Jangan lupakan Allah dan Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.